Apakah perlu dijelaskan lagi atau sudah cukup? Oke. Jelaskan lagi, Pak. Oke, saya jelasin ya sedikit. Jelasin, Pak. Oke, di dalam bahasa Inggris itu ketika di dalam kelas, ketika kalian mau nanti hendak melakukan penilaian ataupun assessment terhadap murid, itu kan assessment kan tidak selalu bersifat harus ada nilainya. Nah, tapi ketika nanti kalian ada melakukan assessment yang ada nilainya itu, jadi kalian harus adil. Nah, adil di sini kalian harus tahu sebenarnya apa yang akan kalian kerjakan. Makanya di sini ada yang pertama kita akan bahas adalah assessing language elements, yaitu tentang vocabulary and grammar. Silakan untuk absensi seperti biasa tulis nama lengkap di chat. Nah, di dalam hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan assessment, itu harus tahu apa yang akan di-assess. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua itu bagaimana cara mengaksesnya. Nah, ketika kita ngomongin tentang apa yang akan di-assess, maka di situ ada yang harus diperhatikan yaitu soft skills. Soft skill-nya itu yang waktu itu pernah dibahas, soft skill apa yang pernah dipakai. Nah, secara gampangnya ada seperti ini. Nah, kalau di tentang vocabulary itu ada yang namanya word meaning. Nah, word meaning ini ini pun bermacam-macam. Ada yang bersifat literal, literal berarti yang benar-benar meaningnya itu apa. Misalnya red itu warnanya merah. Nah, tetapi kalau yang udah masuk ke dalam level yang lebih tinggi, maka word meaning ini namanya semantic meaning. Namanya misalnya red itu berarti stop atau holiday ataupun yang lain. Nah, jadi ini biasanya berhubungan dengan culture based semantik. Nah, kemudian ada connotation atau metaphorical usage. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan semantik. Tadi ada rate, danger, brave, dan anger. Ada juga appropriateness, misalnya red carpet. Nah, itu kan cultural juga berhubungan, appropriate dan lain sebagainya. Jadi di sini listnya bisa bertambah. Nah, kemudian yang kedua itu ada semantic relationship. Jadi assessment ini jadi satu kata itu bisa lari lebih dari satu sub skill biasanya. Misalnya lagi kalau yang semantic relationship itu misalnya ada antonim, sinonim, hiponim, dan hypernim. Nah, kalau misalnya untuk yang selanjutnya yaitu knowledge of word combinations, ada collocations, nah idioms, phrasal verbs. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang level sudah lebih tinggi. Kalau level-level yang masih SD, SMP, kelas 1, kelas 2 masih biasanya di literal meaning ataupun antonim, sinonim seperti itu. Semantic relationship masih yang simple-simple. Nah, kemudian yang selanjutnya itu knowledge of word formations. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan syntax. Ada kalau kalian lihat ada newspaper, breakfast, paperclip, compounding, word-word yang berupa compound words. Kemudian ada affixations, ada agree, agreeable, dan lain sebagainya. Jadi vocabulary ini dia itu karena dia adalah language elements, maka dia akan selalu berada di setiap skill. Jadi ketika nanti kalian ada sebuah soal, soalnya itu namanya reading yang dites. Nah, di dalam reading itu biasanya fokusnya sebenarnya ke vocabulary. Bisa. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan di soal TOEFL, itu ada yang artinya misalnya sinonim. Di TOEFL itu biasanya ada, tapi tidak ditulis sinonim itu apa gitu. Biasanya closest in meaning to, nah itu sinonim itu di TOEFL biasanya ada. Nah, kata-kata itu biasanya diambil dari bahan bacaan reading gitu. Kemudian kayak misalnya untuk yang phrasal verbs biasanya itu ada di listening. Nah, listening kayak misalnya ada kata-kata looks for his brother gitu. What does that mean gitu? Jadi apa? Jadi ada kata knowledge tentang look for ini apa gitu. Nah, otomatis ketika kita membahas tentang knowledge of word combinations, maka itu secara tidak langsung itu kan harus paham juga dengan meaning-nya secara literal. Jadi literal word meaning literal ini di tingkat lebih tinggi ini yang lebih sulit knowledge of word combination ini.
Nah, itu adalah beberapa sub skills. Jadi kita bisa sebut ini sebagai sub skills dari, bukan sub skills ya, sub elemen dari vocabulary. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana mengaksesnya. Nah, ini cara modality-nya bagaimana caranya, teknik yang digunakan. Nah, bisa reseptif, itu biasanya listening and reading, productive, speaking and writing. Nah, ketika itu bisa dites melalui isolations ataupun in context. Nah, gampangnya ketika isolations itu tidak ada tidak ada konteks yang membantu si peserta didik untuk menjawab itu gitu. Nah, modality itu biasanya ada 2 ya di dalam satu assessment. Misalnya seperti ini. Choose the word yang isolation, choose the word that means about the same as consider. Nah, ini kan di sini kalau ini yang dibutuhkan hanya apa di sini? Skills, sub skill, sub elementsnya itu word meaning. Nah, word meaning di sini itu yang berhubungan dengan sinonim. Jadi lebih dari satu. Jadi yang dicari adalah sinonim dari consider. Nah, di sini ini tidak ada kalimat apapun di mana kata consider itu dipakai, maka tidak ada konteksnya. Maka di sini disebut dengan isolations. Nah, bentuknya itu adalah bentuk bacaan. Nah, cuman dia hanya mungkin cross atau menulis C. Maka dia tidak bersifat produktif. Karena hanya milih saja. Nah, jadi ini reading saja modality-nya. Nah, kalau ini modality-nya itu melalui writing, tapi untuk stimulusnya atau pertanyaannya diberikan secara reading. Jadi soalnya reading atau tertulis, kemudian ketika menjawabnya itu melalui writing, karena di sini tidak ada pilihan jawabannya. Maka disebut dengan writing. Tentunya kalau soal-soal seperti ini adalah untuk masih yang level bahasa Inggris yang masih di bawah, seperti itu. Nah, walaupun di sini tidak ada jawabannya, tapi ini adalah fixed response, karena tentu saja jawabannya hanya ada satu, tidak bisa ada yang lain. Maka right, ya left. Cold, hot, long, short. Tidak mungkin right ini di sini diganti menjadi ada pilihannya lebih dari satu, itu tidak. Karena antonim selalu satu saja. Nah, kemudian ini adalah untuk contoh yang di dalam konteks. Nah, ini biasanya kalau seperti ini nih, if something is vague, it means that it is, nah, jawabnya adalah unclear. Ini kan ada konteksnya di dalam kalimat, dipakai dalam kalimat, maka itu bisa disebut dengan konteks. Nah, word meaning in context, kemudian ini ada tetap fixed response, dan modality-nya tetap sama seperti di atas reading. Nah, yang ini contoh untuk yang word meaning juga. Kemudian karena di sini harus diisi dengan vocabulary, modality-nya melalui writing karena ditulis. Nah, ini limited response karena jawabannya bisa recognize, bisa know, bisa knowledge. Gitu. Oke, nah apapun yang akan kalian kerjakan, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus tahu level dari siswa kalian. Nah, bagaimana cara tahu levelnya? Nah, itulah kalian bisa lihat dari sini. Nah, ini saya ambil untuk contoh SMA atau sederajat. Nah, misalnya kita lihat yang KD 3.2. Nah, ketika kita lihat KD 3.2, maka sebentar saya besarkan. Di sini ada fungsi social structure. Nah, ini ada, ini mulainya dari sini ya. Highlight yang melibatkan ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, di sini pastinya sama. Ucapan selamat dan memuji bersayap dan menanggapinya. Oke. Maka ketika seperti ini, kira-kira menurut kalian vocabulary apa saja yang diperlukan?
Nah, itulah kira-kira apa ini kalau seperti ini? Congratulations. Congratulations. Itu pasti yang lainnya, apalagi? Vocabulary tentang apa lagi? Yang berhubungan dengan siapa yang biasanya di congratulations? Ayo, kegiatan apa misalnya yang perlu diselamati? Misalnya, Graduation, marriage, Pernikahan. Wedding. Oke, wedding, graduation. Nah, semua itu berbentuk, Congratulations. ya maksudnya part of speech, kata-kata graduation, kemudian wedding, apa itu bentuknya, part of speech-nya apa itu? Halo, halo. Kalau ada kata graduation part of speech-nya apa itu? Nah, ini ya, kalau kalian lihat yang ini, yang 3.1, ini ada ini nih. Apa? Ada posesif ya. Nah, ketika kalian coba berikan satu kalimat contoh yang berhubungan dengan ini nih, yang dengan memberikan ucapan selamat. Salah satu silakan. congratulations on your success. Oke, on your success. Oke. Ketika seperti itu ada kata-kata on your success. Nah, misalnya on your graduations, on your wedding. Nah, itu kan berarti ada kata possessive. Your. Ya enggak? Mungkin nggak kalian itu mengucapkan congratulations tapi terhadap orang yang lain. Kan pasti terhadap orang yang mengalami kesuksesan tersebut. Nah, ini semuanya sudah diatur, ini berurutan dari sini. Jadi ada posesifnya, kemudian baru dia lari ke congratulations. Jadi berurutan gitu. Nah, jadi ada kata-kata. Nah, ini ada selanjutnya yaitu dan memuji bersayap atau extended. Extended berarti dalam bentuk conversation. Menanggapinya, bla 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 dan selanjutnya. Gitu. Itu. Jadi vocabulary harus nyambung ke sana ketika ngajar di sekolah. Oke, selanjutnya kita akan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, sekarang kita ke selanjutnya aja. Dan kita akan lanjut ke sini yaitu what to assess. Nah, di dalam what to assess ini untuk yang grammar maka ada beberapa macam dan lebih ya. Ada tenses, ada verbs, ada adjectives dan lain sebagainya. Misalnya kita jadi ini bisa satu soal bisa lebih dari satu ya. Bisa gabungan tenses pastinya ada present, past, and future. Nah, present itu bisa simple, continuous, perfect, perfect continuous. Kalau mau lebih spesifik lagi. Nah, ketika kita tadi melihat di sini nih, kira-kira kalau di sini ketika congratulations dan lain sebagainya, tenses yang dipakai apa? Present. Present. Nah, berarti present. Present. Ada lagi nggak? Nah, terus mengenai vocabulary itu tadi adalah noun ya. Kemudian tensesnya berarti present. Nah, kemudian ada verbs di sini misalnya transitif intransitif. Kemudian ada reguler versus irregular berhubungan dengan tenses juga karena namanya juga grammar ya. Kemudian dan lain sebagainya. Adjective juga perubahan kata misalnya. Nah, modality-nya bisa sama saja, teknik seperti tadi, ininya juga sama. Nah, kalau kalian lihat contohnya di sini, ini in isolations. Nah, maka ini hanya dikasih jawab pilihannya ya, yaitu ada did, would. Di sini cuma matching saja, menggabungkan saja seperti itu. Nah, ini subskills-nya yaitu verbs, auxiliary verb. Ini juga berhubungan dengan present dan past form. Kemudian matching, berarti fixed response. Modality-nya berarti reading. Nah, kalau yang ini kan namanya free response, karena setiap anak itu pasti jawabannya beda-beda.
explain your daily activities. Nah, ketika kita ngomong tentang your daily activities, maka di sini pasti menggunakan present simple. Jadi ketika kalian mau menguji peserta didik, ketika menguji peserta didik itu apa namanya, peserta didiknya yang di topik tentang daily activity itu, jadi itu tidak harus selalu tulisan, bisa juga berbentuk writing. Maksudnya tidak juga tidak harus speaking gitu, bisa juga writing seperti itu tadi gitu. Nah, ketika seperti itu maka ketika fokusnya kalian itu hendak berada pada di bagian grammarnya, maka yang kalian harus perhatikan benar itu adalah penggunaan tenses itu, present simple. Jadi ketika mereka mungkin ada salah-salah ketik sedikit, salah tulis, salah huruf, salah ketika ini tulis ya, ketika mereka salah menulis, salah ejaan sedikit, misalnya di kata-kata di belakangnya, selama itu bukan verb-nya, maka itu tidak ada masalah. Gitu. Yang penting intinya, oh ya regular present form gitu. Modalitinya writing. Kemudian untuk yang di dalam konteks misalnya seperti ini, ketika melihat seperti ini, maka ini adalah adjective. Less. Oke. Dan ini reading, fixed response. Ini ada konteks. Oke, kemudian ketika kita lihat di sini, kenapa di sini itu adjektif? Karena di sini adjektifnya itu sama lesser, less than, lesses. Jadi sudah ada jawabannya pasti salah satu di antara ini. Oh, secara tidak langsung berarti hanya terus memisahkan adjektif yang benar. Gitu. Tapi ketika soal ini diganti pilihan jawabannya, oke, tidak hanya adjektif, tetapi satu adjektif, satu verb, satu apa. Nah, itu lebih susah lagi. Gitu. Ini kan harus menentukan adjektif yang benar. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang konteks, untuk yang ini soal seperti ini, subskill-nya itu verbs, karena harus diisi dengan verbs, dan juga tenses, yaitu past simple. Limited response, karena bisa diisi jawabannya lebih dari satu, tapi terbatas. Modalitinya writing. Yang perlu diperhatikan otomatis juga levelnya, juga pertanyaannya lebih dari satu subskill mungkin. Seperti ini contohnya, yang konteks, productive in context. Kemudian grammarnya bisa bagian dari reading, atau listening, atau writing, atau speaking assessment. Nah, ini semua tidak harus selalu dijadikan apa namanya sumber penilaian. Bisa juga dalam bentuk, misalnya kita lagi ngomongin tentang ini nih misalnya, can Bill M or do. Nah, ini juga bisa dijadikan assessment yang tidak berdasarkan nilai. Misalnya, which one is correct? If for example, yesterday, misalnya gurunya bilang, kemarin itu saya kesini. Nah, kalau saya mau ngomong pakai bahasa Inggris, maka saya berucapan apa? I went to my grandma house, atau I go to my grandma house. Nah, itu kan berarti cuman untuk mengecek anak sebenarnya paham atau tidak. Gitu. Nah, misalnya yang di bagian di sini vocabulary, misalnya ketika kalian ngajar tentang misalnya tadi yang di sini itu adalah congratulations. Nah, misalnya yang benar itu, nah misalnya apa kata-kata apa yang misalnya apa aja yang mau kalian selamati biasanya gitu. Nah, ketika bertanya seperti itu kan berarti kan mention the situations where you congratulate your friends or your family. Nah, mereka kan pasti akan mengucapkan kata-kata itu. Mengucapkan ini. Nah, itu merupakan assessment juga, tetapi tidak dinilai. Karena untuk mengecek sejauh mana kata-kata vocabulary yang mereka punya. Nah, itu modalitinya berarti melalui speaking. Stimulusnya melalui listening, karena gurunya ngomong, maka dia listening.
Ketika dia bisa listening, maka kemudian jawabannya, responsnya berbentuk speaking. Misalnya wedding, birthday, dan lain sebagainya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada, Pak. Yang lain? Belum ada, Pak. Yang absen baru 20 ya, harusnya 24. Yang belum absen silakan tulis namanya. Oke, kalau belum ada, bagus, berarti sekarang tinggal saya yang bertanya. Nah, oke, sekarang kita lihat yang di sini, saya mau ambil random. Oke, misalnya, nah ini aja, yang pendek. Coba yang ini nih. Unsur pesan teks terkait pada nah ini awal dari ini ya. Oke, perhatikan itu. Oke, sudah ya. Ketika keadaannya seperti ini, maka di sini kan ada yang namanya fungsi sosial, ada struktur teks, ada unsur kebahasaan. Nah, karena ini vocabulary dan grammar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan unsur kebahasaan. Kalau grammar berarti di struktur teksnya nanti seperti apa. Nyambung lah ya ini sebenarnya. Struktur teks dan unsur kebahasaan. Nah, pertanyaan saya buat kalian, kira-kira vocabulary apa saja yang berhubungan dengan naratif, lisan, dan tulis yang hubungannya dengan legenda rakyat? Sederhana. Once upon a time. Berarti itu apa? Kelompok apa itu? Selain once upon a time, apalagi? Apapun yang berhubungan dengan ini, apa yang kalian pahami, silahkan sampaikan. Past tense. Past tense, berarti tensisnya, unsur kebahasaannya berhubungan dengan past tense. Oke, yang lain selanjutnya. Once upon a time itu contoh dari apa? Bisa dikelompokkan menjadi salah satu kata yang dipakai untuk menunjukkan Waktu. Waktu apa? Waktu yang lalu. Waktu yang lalu. Contoh selain once upon a time apa? Selain itu contohnya. Teman-temannya. Long time ago. Long time ago. Oke, ada lagi? One day. One day, oke. Yang lain? Yang lain? Itu baru 3 ya. Nah, berarti itu yang perlu disampaikan tentang time signal. Nah, time signal ini dipakai sebagai time opening dalam narrative text. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi disampaikan tentang past tense. Ketika tentang past tense, pertanyaannya, apa yang ada di dalam past tense tersebut yang berhubungan dengan teks naratif? Ini vocabulary-nya tadi baru tentang time signals. Ada vocabulary yang lain nggak? Ketika menuliskan teks naratif itu berarti harus isinya itu tentang apa? Contohnya teks naratif apa? Yang berhubungan dengan legenda rakyat, contohnya. Ayo. Maling kundang.
Oke. Malin Kundang semua sudah tahu ceritanya ya. Oke. Ketika di cerita Malin Kundang, jenis-jenis vocabulary-nya itu yang seperti apa kira-kira? Coba ceritakan ke saya. Malin Kundang itu, lanjutkan. Malin Kundang itu, Malin Kundang adalah orang yang Seorang anak yang membangkang kepada orang tua. oke, apalagi membangkang pada orang tua. Yang Terus durhaka, durhaka. Terus yang melupakan jasa ibunya, oke, kalau suka melupakan berarti apa itu? Oke, teruskan. Yang lain? Ada lagi? Sombong. Sombong. Terus apa lagi? Dikutuk, Pak. Terkutuk berarti ya. kutuk jadi batu, Oke. Berarti dengan seperti itu semua, maka itu kelompok-kelompok itu tadi apa itu? Sombong, terkutuk, kemudian jahat, apa? Adjektif. Jadi di dalam menceritakan tentang teks naratif, salah satu vocabulary yang perlu diperhatikan adalah adjektif. Adjektif. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa, Jadi Pak. seorang guru itu ketika ngajarin harus dibangun dulu adjektifnya, vocabulary-nya. Itu berhubungan dengan ini. Jadi ketika ngajar tentang ini, maka kalian tinggal sebutkan. Everyone, do you know Malin Kundang? Jawabannya pasti kebanyakan yes lah ya. Nah, oke. Malin Kundang is, suruh, itu berarti sedang assessment tentang si vocabulary-nya. Oh, sombong. Nah, how to say that in English? Nah, terus gitu. Anak SMA biasanya kan bisa lah. Dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa dia sombong? Buktinya apa? Kenapa dia jahat? Apa kira-kira? karena dia sudah kaya, Jasa ibunya. Apa? Ngapain dia? karena dia sudah kaya, Oke, kaya masih adjektif. Apa yang dia lakukan? Pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan kok kalian mengklaim bahwasanya dia itu sombong, jahat? Tidak mengakui ibunya. ya tidak mengakui ibunya, Oke, tidak mengaku ibunya. Ada lagi? ketika kembali ke kampung halamannya, dia pura-pura tidak mengenal ibunya, Tidak mengenal, tidak mengakui. Dia kembali ke kampung halaman. Nah, itu kembali mengenal itu apa? Verb. Verbnya harusnya dalam bentuk Past tense. past verb ya. Nah, maka itu juga perlu dibahas di sini. Jadi pastikan anak-anak itu tahu. Jadi pertanyaannya gampang. What did he do that make him a bad person? Why do you say he is a bad? Jadi kalian tidak ngasih tahu. Mereka yang suruh cari tahu vocabulary-nya. Bisa dipahami ya sampai sini? bisa Gitu. Nah, nanti misalnya itu kalian sudah bahas tentang Malin Kundang, kalian bisa bahas lagi. Now we are going to discuss about something else that is related to, let's say we will find something that is positive, legend that is positive. Okay, anyone have any idea? Nah, tanya mereka, kira-kira tahu tentang legenda yang positif yang apa? Gitu. Apa ya? Ada legenda yang positif nggak? Misalnya apa ya? Apa? Gunung Mas. Timun Mas positif atau negatif? Mas. Nggak tahu ya timun Mas ya. Ya udahlah, bawang merah, bawang putih lah, boleh lah. Bukan Iya. legend tapi ya. Oh, Banyuwangi, Banyuwangi. Tahu nggak legenda Banyuwangi? Enggak, Pak, nggak tahu. Nggak tahu. Apa ya yang kalian tahu ya? Wali Songo kali ya. Nah, itu sebagai pengantar saja ya. Jadi ini berhubungan sebagai pengantar bahan dalam pembelajaran.
Nah, misalnya cerita tentang Wali Songo. Nah, setelah cerita tentang Wali Songo ataupun misalnya Tangkuban Perahu, bagus apa jelek ya Tangkuban Perahu? Nah, jadi intinya misalnya sudah dibahas tentang Wali Songo gitu ya. Nah, sudah itu bagusnya, jadi nanti tidak hanya vocabulary yang adjektif yang negatif-negatif saja, juga ada yang positifnya. Setelah selesai itu dibahas, teksnya dikasih, dipahami, struktur teksnya seperti apa, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah membedakan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini ketika seperti ini, maka pertanyaannya kira-kira apa? Apa sih, kenapa sih mereka mesti tahu seperti ini? Coba kenapa kalian ngajarin Malin Kundang? Memberikan pesan moral. Memberikan pesan moral. Memangnya apa fungsinya pesan moral itu? Untuk Supaya anak Supaya menjadi anak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang benar. Oke, berarti anak itu menjadi bermoral ya. ya betul. Oke. Ingat ya, di yang sudah disampaikan minggu-minggu sebelumnya itu ada yang namanya domains of learning. Itu ada yang namanya affective domain. Affective domain itu ada yang namanya ada level-levelnya, valuing dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ditranslate di dalam bahasa peraturan di Indonesia itu ada yang namanya PP apa? PPK, Pendidikan Penguatan Karakter. Nah, kemudian ada juga yang namanya 4C. 4C itu apa? Kreatif, kolaboratif, creating, sama nggak tahu pas satu lagi lupa. Creative, collaborating, communication, and critical thinking. Kemudian ada HOTS-nya. Kalau critical berarti biasanya sanksi HOTS gitu, nyambung. Communication pasangannya itu dengan collaboration. Creativity pasangannya dengan critical thinking, otomatis dengan HOTS. Nah, kemudian tipe pembelajarannya itu bersifat problem solving, seperti itu. Kemudian, maka asesmennya ini ketika dihadapkan dengan fungsi sosial, maka masalahnya, misalnya problem solving itu, misalnya di kelas itu, kira-kira misalnya kalian menemukan ada nggak versi Malin Kundang di zaman sekarang? Itu yang perlu ditanyakan ke peserta didik. Jadi mereka harus berpikir kritis, membandingkan yaitu konteks penggunaannya. Jadi di konteks secara konteks itu di fungsi sosial itu ada enggak? Ada enggak sih sekarang anak-anak yang seperti Malin Kundang? Saya asumsikan kalian sebagai anak SMA. Ada enggak mahasiswa seperti orang seperti Malin Kundang di zaman sekarang? Ada, Bapak. Yang Ada. seperti apa? Ada. Pak. Apa itu yang seperti apa? Orang Yang menuntut orang tuanya, Pak. Orang yang menuntut orang tuanya ngapain nih? Jadi anak-anak zaman sekarang itu gaya hidupnya hedon. Jadi dia menuntut orang tuanya agar bisa memenuhi gaya hidup anak tersebut, Bapak. Berarti kalian yang hedon berarti termasuk saudaranya Malin Kundang ya. Yang ekstrim, coba yang ekstrim, yang mirip kayak Malin Kundang gitu, yang lebih ekstrim, yang beneran ada. Nah, ini saya Sering membantah orang tua. berarti atau semua kalian anak Malin Kundang. Oh, itu Pak, membunuh ibunya Pak, ada Pak di berita Pak. Ada, Pak, di berita, Pak. Itulah Iya, yang Pak, saya membunuh tahu. ibunya. Membunuh orang tuanya sendiri. Nah, itu ada di dalam berita. Nah, ketika seperti itu, maka bisa dikaitkan. Kira-kira kalau dapat jawaban seperti itu, menarik nggak untuk didiskusikan? Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa itu? Alasannya apa? Kira-kira menurut kalian, nah itulah nanti masuklah ke proses assessment
di mana PPK ini akan berlangsung, kemudian porsinya juga akan di-assess di sini. Kira-kira pertanyaannya apa yang akan guru lakukan? Tadi sudah, oke, topiknya berarti anak membunuh orang tua. Ini adalah versi zaman sekarang. Apa yang akan kalian lakukan supaya sebagai seorang guru, porsinya dapat, PPK-nya dapat, kemudian ada satu lagi yaitu authentic assessment-nya dapat. Apa yang akan kalian minta terhadap mahasiswa peserta didik anak SMA kelas berapa ini ya? Kelas 10. Ini. Kan tadi sudah dibahas tentang Malin Kundang sudah, Wali Songo sudah, teksnya sudah, jadi unsur bahasanya sudah, struktur teksnya sudah tidak ada pertanyaan, semuanya paham, oke. Kemudian pertanyaan guru kan adalah, oke, what is the realizations of Malin Kundang in real world these days? And then the answer will be something like, okay, there is news about this one, okay, that's correct, and then what's next? Supaya kalian bisa melakukan assessment terhadap itu tadi. Porsi, kemudian authentic assessment yang berbentuk autentik, dan juga bersifat apa tadi satu lagi ya, PPK. Apa yang akan kalian minta? Kegiatan apa kira-kira yang bisa dikerjakan? Ayo. Tes. Bingung? Halo? Jangan diam saja ya. Nanti kalau ini di recording, ini cuma ngeliatin layar, diam aja ternyata nanti. Tergila error videonya. Coba saya lihat yang ada di sini siapa saja. Coba saya panggil deh dari bawah. Coba. Vina, ada Vina? Vina Novitasari? Tia? Ada, Pak. Oh, ada. Gimana menurut Tia? Masih bingung sih, Pak. Oke, bingung. Oke, Cindy, ada Cindy? Ada, Pak. Menurut Cindy gimana? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Rifki gimana? Rifki ini yang paling ganteng nih. Setelah saya. Gimana menurut Rifki? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Maaf. Pertanyaannya apa ngantuk ya Rifki ya? Apa yang akan kamu lakukan ketika sebagai seorang guru untuk melakukan assessment di mana porsinya dapat, PPK-nya dapat, dan berbentuk authentic assessment? Apa? Apa ya, Pak? Bingung. Bingung, oke. Bingung, oke. Ada yang nggak bingung? Coba yang belum ngomong siapa? Coba. Dian, gimana Dian? Dian Istiqomah, Didi. Nggak ada. Alia. Nggak ada suaranya. Siti Hana. Nurdai. Bapak Ya, gimana? mungkin bisa bikin video, Pak. Bikin video kayak apa tuh? bikin short movie gitu sih, Pak. Kalau untuk anak SMA insya Allah bisa. Bisa nggak itu kira-kira dalam waktu di pembelajaran hari itu? Oh, kalau pembelajaran enggak sih, Pak. Kalau untuk mungkin kayak penilaian gitu mungkin bisa di luar jam pelajaran. Berarti take home ya? Hmm. Videonya gimana tuh? Ya videonya tentang misalkan anak durhaka gitu ya, mungkin short movie tentang azab gitu, Pak, gitu. Terus naratifnya dapatnya di mana masuknya? Nanti apa ya, bisa juga sih masukin cerita Malin Kundang di dalam cerita tersebut atau mengambil cerita yang real gitu. Jadi nanti pakai based on cerita Malin Kundang. Gitu sih, Pak. Pemikiran saya gitu. Oke, terima kasih.
Yang lain ada yang mau coba lagi? Ini kan tadi kan dikasih kasus ya di dalam konteks dunia nyata sekarang ini nih. Nah, di dalam konteks dunia nyata seperti ini, tadi kan yang kalian berikan contoh, jadi ketika kalian mau melakukan aktivitas itu, sebaiknya dihubungkan dengan keadaan yang sekarang ada. Nah, tadi kasusnya adalah tentang ini, pembunuhan seorang anak terhadap ibunya. Nah, maka yang bisa dibuat di sini sebagai bentuk assessment-nya adalah, nah jadi supaya force itu bisa semuanya dapat, yang pertama, kalau communication and collaborations bisa nggak? Harusnya berarti dilakukan dalam bisa nggak individu? Tidak, Pak. Tidak, Nah, Pak. berarti secara maka kegiatannya itu harus berbentuk kelompok. Nah, ketika berbentuk kelompok, itu otomatis mereka akan melakukan yang namanya komunikasi dan juga kolaborasi. Nah, kemudian butuh yang namanya dua lagi, yaitu critical and creativity. Nah, ketika supaya critical dan creativity, maka mereka bisa disuruh untuk mengarang. Mengarang kira-kira membuat sebuah cerita narasi, apa sih penyebab dia. Jadi biarkan si anak-anak ini, kelas 10 ini berimajinasi. Nah, maka mereka disuruh membuat sebuah cerita, naratif teks, bisa bersifat teks ataupun lisan. Karena di sini kan ada kalau 4.8, teks dan lisan. Jadi cerita boleh, written juga boleh. Tapi harus didiskusikan dengan satu kelompok. Nah, mereka harus berimajinasi mengarang. Kan tadi sudah diajarin bagaimana cara membuat sebuah teks tentang naratif. Yaitu Malin Kundang dan juga tadi Wali Songo misalnya. Maka di sini langsung diaplikasikan di dunia nyata. Gitu. Nah, kenapa ini berbentuk otentik? Karena jadi nanti sebuah cerpen, gitu jatuhnya. Ini nanti bisa dijadikan sebagai, misalnya kalau di dunia nyata itu kan ada novel, ada short story, gitu, fiksi, itu bisa. Ataupun mau ditaruh di sebuah website, sebuah blog seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi critical dan creativity itu mereka berimajinasi, membuat sebuah teks. Nah, kemudian communicative and collaborative itu mereka bertukar ide di dalam grup mereka. Nah, kemudian komunikatif juga nanti ada, kalau misalnya lisan berarti kan harus disampaikan, diceritakan ke teman sekelas. Kalau misalnya dia itu tulis, misalnya ditaruh di blog sekolah, misalnya dia punya blog misalnya, website sekolah. Jadi hasilnya itu bisa langsung dikomunikasikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang bagaimana PPK-nya. Nah, PPK inilah di mana kalian melihat dari satu kelompok itu apakah mereka bekerja sama. Kalau mereka bekerja sama semua dengan rata, berarti gotong royongnya dapat. Nah, kemudian tanggung jawab. Kalau ada yang tidak ikut diskusi, dia diem aja, berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian ketika sudah dibagi tugas, misalnya sudah diskusi, bagi tugas saya begini, begini, ada yang tidak selesai tugasnya, itu berarti dia tidak independen, kemandirian. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu KD ini, kalian nanti sebagai seorang guru itu harus berpikir yang kreatif. Jangan yang itu-itu aja. Kalau saya yakin ketika ini nih kalian, silakan kalian tulis tentang Malin Kundang di rumah ya. Gitu kan? Nah, itu berarti kan ya tinggal copy paste aja kan banyak. Nah, kemudian misalnya tadi mau dilanjutkan dengan project, maka nanti bisa jangan berdasarkan Malin Kundang. Nah, project-nya maka kalian kalau mau individu bisa seperti ini. Oke, karena tadi sudah kita bahas, kalian bisa menulis dengan baik,
Ketika berimajinasi seperti ini, maka untuk tugasnya kalian bisa menulis sebuah teks naratif yang bersifat asli dari kehidupan kalian masing-masing. Nah, minimal dikasih tahu, minimal sekian kata, bla bla bla, misalnya tentang kejadian yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu ataupun pengalaman yang tidak dilupakan lah, lesson learned from life gitu. Nah, kemudian itu nanti bisa ditaruh di misalnya dijadikan yang semenarik mungkin, ditaruh di website gitu, websitenya sekolah ataupun kelas, kalau misalnya di kelas itu ada. Itu bisa bersifat autentik. Karena di dunia nyata memang ada gitu. Website-website yang menceritakan tentang itu, tujuannya untuk menghibur juga bisa gitu. Ataupun kelompok bisa berbentuk project video juga bisa. Misalnya yang cerita ini tadi berdasarkan cerita masing-masing, cobalah dibuat untuk bentuk videonya. Jadi versi novelnya ada, versi filmnya ada. Nah, itu nanti diupload di YouTube. Gitu. Di dunia nyata itu ada. Kan banyak tuh yang misalnya mau dibuat lucu-lucu juga boleh, biar lebih kreatif lagi. Gitu. Jadi kan nanti ada dimasukin musiknya, background-nya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, jadi kalau misalnya kayak gitu kan tadi bisa berkelompok ya. Nah, kalau misalnya mereka itu tadi awalnya kan nulis dulu nih, nulis berdasarkan pengalaman mereka atau pemikiran mereka bersama. Terus praktikumnya itu bisa nggak kalau misalnya ke drama? Ke drama, drama gimana tuh, yang bagaimana? Jadi berdasarkan teks yang mereka buat gitu. Maksudnya gimana? Teks dibuat drama gitu? Iya bisa, seperti tadi. Jadi kayak misalnya disuruh buat, short, bukan short movie ya, kayak misalnya ya drama itu tadi dibuat nanti di-upload di YouTube, tapi jangan yang harus serius-serius banget gitu. Jadi versi filmnya, versi novelnya ada gitu, bisa. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi gini, ketika kalian nanti sebagai seorang guru, ini kalian yang sedang nulis skripsi nih, kan tadi ada penerapan PPK-nya seperti apa, itu bisa diteliti. Kemudian kalian juga bisa meneliti di bagian ini, authentic assessment-nya autentik atau tidak. Kemudian kalian juga bisa meneliti di bagian kegiatan pembelajarannya, di mana mereka melakukan diskusi, itu bisa dilihat dari sudut pandang teori, discussion, kemudian bisa juga dilihat dari collaboration, teori collaborative learning, berbentuk diskusi, bisa juga kalian lihat project-based learning, karena mereka membuat project, membuat sebuah cerita, bisa juga dilihat dari sudut pandang authentic assessment, karena itu bersifat autentik, ataupun kalian bisa fokus tentang HOTS and critical thinking. Jadi satu kegiatan tadi bisa diambil dari berbagai macam sudut pandang teori. Nah, tinggal kalian sebagai seorang researcher nantinya, ketika nanti menjadi guru, ataupun sekarang sebagai bahan skripsi, kalian bisa melihat ini nih. Oh, saya mau fokusnya dari sudut pandang ini saja deh. Jadi satu kegiatan itu bisa diambil dari berbagai macam sudut pandang. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui sudut pandang ini, kalian harus banyak apa?
Baca, Pak. Baca, Pak. Nah, udah tahu Baca, jawabannya Pak. ya, banyak baca. Kalau nggak baca berarti nggak tahu, oh ternyata ada sudut pandang ini, sudut pandang itu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bisa juga dilihat dari, nah tadi instruksinya. Nah, ketika seperti itu tadi, instruksinya seperti apa coba? Ada yang bisa ngasih nggak dalam bahasa Inggris? Susah ya. Itu instruksi juga bisa diteliti tuh. Jadi bisa assessment fokusnya di instruksi-instruksi saja. Jadi ketika memberikan instruksi itu nanti si guru itu benar atau tidak, bisa saja gurunya itu sudah siap banget, lesson plan-nya, RPP-nya semuanya sudah oke, tetapi ketika mau menerapkan instruksinya itu membingungkan buat siswanya. Nah, itu juga bisa jadi sumber penelitian nantinya. Nah, misalnya instruksinya jadi, okay students, now we have discussed about that one, about this, you have no problems related to how to write a narrative text. So now we are going to do the next activity. We are going to do it in group. So now I want you to work in group of 5. And then after you work in group of 5, you have to imagine, and then you have to predict without checking for the news of the situations or the event that you told me when a kid killed his own mother. So you have to make an imaginations, make predictions. What are the possible reasons and the story behind this activity happen? You have to use your creativity in your group. You have to discuss it, and then everyone should give your opinion related to the situations, and you have to choose one of the best possible event from your group and then write it down in the form of narrative text. You have to work together and spread the work evenly. Do you understand? If you understood, now you can work in your task together. I'll give you like 30 minutes. So you have 10 minutes to discuss and then 20 minutes to prepare for that. Then we will have another 5 minutes for each group to tell about the story. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu semuanya sudah siap, instruksinya nggak jelas. Gitu. Ada. Nah itu juga bisa dilihat dari sudut pandang task-based language teaching. Itu juga bisa. Kalau kalian fokus ke metode pembelajaran. Jadi kalau fokusnya dari metode pembelajaran, bisa lihat dari task-based language teaching. Bisa juga dilihat dari collaborative learning. Bisa juga seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita masih ada 2 menit. Bapak UTS gimana, Pak? Gimana? UTS. UTS-nya seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, saya sampaikan di sini. Sebentar. Stop share dulu. Untuk UTS